Itu kelaziman yang tidak lazim. Bagaimananya kita nggak tahu, kita tidak bisa mikirkan. Oleh karenanya di antara bantahan kita terhadap orang-orang Asy'ariyah, saya katakan tadi orang-orang Asy'ariyah, mereka meyakini bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Mereka tidak mau adanya arah. Ya. Mereka bilang kalau Allah punya arah berarti Allah butuh tempat. Maka mereka mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk. Kalau kita tunjuk berarti Allah sudah ada arah tertentu, iya atau tidak? Sementara Nabi menunjuk ke atas. Mereka bilang kita tidak boleh bilang Allah di arah. Kita bilang bagaimana enggak boleh? Nabi yang mengarahkan. Nabi yang nunjuk. Kalau suatu tidak bisa ditunjuk berarti enggak ada. Iya atau tidak? Ada suatu enggak tahu, enggak ada, enggak boleh ditunjuk, enggak ada. Enggak bisa ditunjuk berarti enggak ada. Paham? Yang suatu yang ada bisa kita tunjuk. Kalau enggak ada berarti enggak bisa ditunjuk. Allah tidak butuh tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Kata Imam Ali bin Abi Allah kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allah kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy. Jangan dikatakan Allah duduk di atas langit. Allah ada. Adapun kisah hadis jariyah yang dikatakan ainallah fis sama, Allah di mana di langit, di situ ada hadis yang serupa, ternyata tidak begitu redaksinya. Ibarat riwayat Muslim sahih. Dan membaca hadis tidak boleh sepotong-potong atau satu hadis tidak dibanding dengan hadis yang lainnya. Mendapat ulama ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati atau al-maturidiyati, ulama jumhur kelas dunia yang dianut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, pensyarah hadis Fathul Bari, pensyarah hadis Bukhari namanya Fathul Bari, Imam Nawawi yang kita semua tahu kenal orangnya, namanya. Beliau adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, mengatakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan dikatakan Allah di atas langit. Jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Dan ini mulai tersebar bersandarkan satu hadis riwayat Imam Muslim, ainallah, Allah di mana, fis sama, Allah di langit. Lupa dengan riwayat-riwayat yang lainnya seperti riwayat Imam Baihaqi dan seterusnya. Bagi saudara-saudara yang mungkin pendapatnya mengatakan Allah di atas langit, maka bisa duduk manis di sini akan kami jelaskan. Tapi insya Allah ini adalah ahli sunnah. Kita tahu bahwasanya di Asia rata-rata ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil atau maturidiyah. Jadi Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri sana nih. Arsy adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah ciptaan Allah. Bahkan sebagian mengatakan kursi dengan istilah takwil nanti, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada dan tidak butuh tempat. Yang mengatakan Allah butuh tempat, ini termasuk membahayakan akidahnya. Termasuk mujassimah. Mengatakan Allah seperti berjisim. Kalau jisim butuh tempat. Allah menciptakan tempat, tidak butuh tempat. Keberadaan Allah tidak butuh dengan waktu, karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Keberadaan Allah tidak butuh tempat, karena yang menciptakan tempat adalah Allah. Maka jangan sampai ada keyakinan Allah di atas langit. Saya sambung sedikit. Biasanya tertipu dalam kisah Isra Mi'raj. Bertemu dengan Sayyidina Musa, bertemu dengan Sayyidina Isa, bertemu dengan Sayyidina Adam sampai ke langit ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha, mustawa, Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Setelah oleh Allah diberi wahyu salat 50 waktu, Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa, oleh Nabi Musa diingatkan, wahai Muhammad, umatmu kecil, tidak bakal mampu, minta Allah kepada Allah, tidak dikurangi. Nabi Muhammad naik lagi dan berbicara dengan Allah. Lihat sini sering tertipu, seolah Allah ada di atas sana. Kenapa Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha atau mustawa? Jawabannya adalah, katailah, mustawa, Sidratul Muntaha di atas lagi, namanya mustawa. Mustawa dan Sidratul Muntaha adalah tempat istimewa untuk Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Seperti halnya masjid adalah tempat istimewa untuk kita, bukan karena Allah ada di masjid. Kalau kita ke Ka'bah bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah. Jadi kenapa Nabi Muhammad mau meminta kepada Allah harus naik lagi ke atas langit ketujuh? Karena itu tempat istimewa yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad agar dikabul doanya. Karena itu tempat suci, Nabi Muhammad naik ke tempat tersebut, bukan karena Allah ada di tempat tersebut. Ini harus dipahamkan. Lalu di mana Allah waktu berbicara dengan Nabi Musa, dengan Rasulullah? Waktu Allah berbicara dengan Rasulullah sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Bukan Allah juga nongkrong di Bukit Tursina, tidak. Allah ada. Di mana Allah ada? Jangan tanya, karena Allah tidak butuh tempat. Lalu Bukit Tursina? Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Ini harus dibangun.
Ini perlu diskusi. Ini adalah kajian pelik ilmiah. Kalau orang awam nanti tambah bingung, nanti karena jika ada ustadz yang berbeda, bisa duduk manis karena tujuannya adalah mengembalikan kepada akidah benar, akidah ahli sunnati wal jamaati. Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir. Bertentangan dengan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik. Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhula, bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tapi anak sekolah kalau ditanya begini tak bisa. Pak Ustaz, apa makna ayat Allah duduk di atas arsy? Jangan tanya-tanya. Pak Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Jangan tanya-tanya. Lama-lama dia bingung agamanya apa. Tak boleh ditanya isinya. Maka sebagian ulama mentakwil. Maka kalangan salaf itu dua. Satu mentafwid, serahkan sama Allah. Yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arsy? Allah berkuasa. Itu yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Innallaha khalaqal arsya. Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya. Walam yattakhizhu makanan li nafsihi, bukan untuk menyatakan tempat duduknya. Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota selama 2 periode. Apakah maknanya dia duduk di atas kursi 10 tahun? Bukan, artinya dia berkuasa. Itu makna ayat itu. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat dua. Yang pertama, serahkan maknanya pada Allah. Yang kedua, takwil. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, batil, tidak boleh. Kelompok mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, batal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.